Film Darah Nyai hadir sebagai salah satu karya horor lokal yang tidak sekadar menakut-nakuti penonton dengan jumpscare atau sosok gaib berwujud menyeramkan, melainkan membawa muatan kritik sosial yang mendalam. Cerita berawal dari tragedi memilukan yang menimpa Lisa, seorang gadis muda di pesisir selatan Jawa, yang menjadi korban pemerkosaan brutal. Tidak berhenti di sana, ia dibunuh secara keji dan jasadnya dibuang ke laut. Peristiwa ini seakan menjadi simbol betapa rentannya posisi perempuan di tengah masyarakat yang masih syarat dengan kekerasan, pelecehan, dan ketidakadilan. Namun, kisah Lisa tidak berakhir di titik itu. Dari balik lautan selatan, bangkitlah amarah Nyai Sumekar, sosok mistis penjaga pantai selatan yang telah lama dipercaya masyarakat setempat sebagai pelindung sekaligus pengadil bagi mereka yang melanggar batas. Nyai Sumekar kemudian memilih Rara, seorang perempuan muda yang tak menyangka hidupnya akan berubah drastis, sebagai perantara untuk melampiaskan dendam. Melalui kekuatan mistis yang diwariskan, Rara bertransformasi menjadi pemburu berdarah dingin, sosok penuh amarah yang tak segan memburu para pelaku kekerasan hingga jaringan perdagangan manusia yang beroperasi di balik layar. Disinilah film Darah Nyai mengambil jalan berbeda dari kebanyakan horor lokal. Ia tidak semata-mata menjual ketakutan melalui ritual-ritual mistik atau arwah penasaran, tetapi menghadirkan narasi balas dendam yang berlapis, dendam seorang roh penjaga, dendam seorang perempuan yang kehilangan, sekaligus dendam kolektif terhadap struktur sosial yang memungkinkan kekerasan itu terjadi. Salah satu kekuatan utama film Darah Nyai adalah keberaniannya merangkul kearifan lokal Jawa, terutama mitos seputar penjaga pantai selatan. Selama ini, masyarakat Jawa sangat familiar dengan kisah Nyi Roro Kidul atau figur-figur gaib perempuan yang menjaga lautan selatan. Namun, film ini memilih untuk menghidupkan sosok Nyai Sumekar, figur yang mungkin belum seterkenal Nyi Roro Kidul, tapi justru memberikan kesegaran baru. Nyai Sumekar tidak digambarkan hanya sebagai roh gaib yang menuntut tumbal, melainkan sebagai entitas yang membawa misi balas dendam atas ketidakadilan yang menimpa perempuan. Dengan begitu, film ini berhasil memadukan horor supranatural dengan isu kemanusiaan yang nyata, sehingga kisahnya terasa relevan dan menggigit. Penggambaran suasana pesisir selatan juga berhasil memperkuat atmosfer horor mistis. Deburan ombak, angin laut, langit mendung, hingga ritual-ritual adat yang syarat simbolisme memperkaya nuansa film. Hal ini membuat Darah Nyai tidak hanya menjadi tontonan menegangkan, tetapi juga sebuah potret budaya yang hidup di masyarakat. Transformasi Rara menjadi pemburu berdarah dingin adalah salah satu titik paling penting dalam film ini. Rara pada awalnya hanyalah seorang perempuan biasa, yang tidak punya kuasa atas tragedi yang menimpa Lisa. Namun, ketika ia terpilih menjadi medium Nyai Sumekar, hidupnya berubah total. Ia tidak hanya menjadi saksi atas kengerian, tetapi juga pelaku yang membawa kematian bagi para penjahat. Di titik ini, penonton dihadapkan pada dilema moral. Apakah tindakan balas dendam yang dilakukan Rara dapat dibenarkan? Ataukah ia sekadar menjadi alat dari siklus kekerasan yang tak berkesudahan? Pertanyaan ini membuat Darah Nyai lebih dari sekadar horor balas dendam. Ia menjadi refleksi tentang keadilan yang tidak selalu bisa diberikan oleh hukum positif, sehingga keadilan supranatural mengambil alih. Akting pemeran Rara berhasil menampilkan emosi yang kompleks, antara ketakutan, kemarahan, sekaligus kekuatan baru yang membuatnya tampil menggetarkan. Adegan-adegan saat Rara berada di bawah pengaruh Nyai Sumekar menjadi salah satu highlight yang menegangkan sekaligus penuh makna simbolis. Di tengah hiruk-pikuk balas dendam berdarah itu, hadir sosok Inspektur Yati, seorang penyidik yang mencoba merasionalisasi semua peristiwa. Bagi Yati, setiap kematian sadis yang terjadi harus dijelaskan secara logis dan hukum. Namun, semakin jauh ia menyelidiki, semakin ia terjebak dalam jaring kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar. Pertemuan Yati dengan Mbak Endang, seorang tokoh spiritual, membuka jalan baru bagi narasi film. Mbak Endang tidak hanya menjadi pemberi kunci,
yang menjelaskan siapa Nyai Sumekar sebenarnya, tetapi juga menghadirkan dimensi spiritualitas lokal yang jarang digarap dalam horor modern. Dengan cara ini, film Darah Nyai berhasil menggabungkan dua jalur narasi, jalur hukum dan jalur spiritual, yang akhirnya saling bertemu dalam satu titik konflik. Yang membuat Darah Nyai menonjol dibandingkan film horor lain adalah keberaniannya menyoroti isu sosial yang nyata, kekerasan seksual terhadap perempuan dan perdagangan manusia. Kedua isu ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia, di mana kasus kekerasan seksual masih sering dipandang sebelah mata dan penegakan hukumnya lemah. Kematian Lisa bukan sekadar pemicu cerita, tetapi juga metafora tentang bagaimana tubuh perempuan seringkali diperlakukan sebagai objek. Dengan menjadikan arwah Lisa dan amarah Nyai Sumekar sebagai kekuatan utama, film ini seakan berteriak bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak akan pernah benar-benar berakhir begitu saja. Akan ada konsekuensi, entah di dunia nyata maupun dunia gaib. Di sisi lain, jaringan perdagangan manusia yang dibongkar oleh Rara menjadi kritik terhadap sistem sosial yang lebih besar. Film ini mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak selalu dilakukan individu, tetapi bisa menjadi bagian dari jaringan yang lebih luas, yang melibatkan uang, kekuasaan, dan korupsi. Secara keseluruhan, Darah Nyai adalah film horor yang cukup berhasil menghadirkan ketegangan sekaligus kedalaman makna. Penyutradaraan yang rapi, atmosfer pesisir yang mencekam, serta keberanian mengangkat isu sosial membuat film ini terasa segar di tengah dominasi horor lokal yang cenderung repetitif. Namun, film ini juga tidak lepas dari kelemahan. Pertama, beberapa adegan gore terasa terlalu berlebihan sehingga bisa mengaburkan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan. Alih-alih memperkuat kritik sosial, beberapa adegan sadis justru terlihat seperti eksploitasi visual untuk memuaskan penonton horor. Kedua, pengembangan karakter pendukung seperti Lisa dan keluarga Rara terasa kurang dalam. Padahal, jika diberikan ruang lebih banyak, kisah mereka bisa menambah lapisan emosional yang membuat penonton semakin terikat dengan tragedi. Ketiga, bagian akhir film cenderung terburu-buru. Konflik besar antara kekuatan mistis dan aparat hukum seharusnya bisa dieksplorasi lebih panjang, agar klimaksnya lebih terasa megah. Sayangnya, resolusi yang ditawarkan agak datar dibandingkan build-up intens di pertengahan film. Darah Nyai adalah horor mistis dengan keberanian berbeda. Ia tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga menantang penonton untuk merenung. Dengan balutan mitos pesisir Jawa, film ini membuka luka sosial tentang kekerasan terhadap perempuan dan jaringan perdagangan manusia. Ia menempatkan perempuan, baik sebagai korban maupun pelawan, di pusat cerita. Meski masih memiliki kekurangan dalam eksekusi teknis dan pengembangan karakter, film ini tetap layak diapresiasi karena menghadirkan sesuatu yang lebih dari sekadar hiburan. Ia adalah horor yang berbicara lantang, bahwa darah perempuan yang tumpah tidak akan pernah hilang begitu saja. Darah Nyai pada akhirnya bukan hanya film tentang arwah yang membalas dendam, melainkan juga sebuah pengingat bahwa keadilan sejati tidak selalu datang dari pengadilan, melainkan dari suara-suara yang tidak bisa dibungkam, bahkan dari balik dunia gaib.